Saya Anissa. Nama gue Uteng. Halo guys, nama gue Lang. Halo, nama gue Riri. Halo, nama gue Gadis. Halo, nama gue Mutim. Nama gue Mila, biasa dipanggil Mintul. Gue kerja sebagai barista di coffee shop daerah Jaksel. Kayak buat nemenin gue sih, soalnya kayak ngerasa sepi aja kalau nggak pacaran. Sebenarnya aku sendiri nggak pernah percaya yang namanya pacaran, nggak pernah percaya yang namanya pacaran itu nyata dan bentuk cinta itu ada gitu. Karena semua bentuk cinta dan lainnya itu sama aja menguras air mata. Kalau untuk pacaran mungkin gue udah hampir bosan banget kali ya, karena gue juga udah 24 tahun. Niat gue juga, arahan orang tua gue juga mungkin di tahun depan itu gue akan menikah. Dan kebetulan juga ada beberapa aset yang nantinya insya Allah doain aja bakalan meledak. Dan kalau misalkan aset gue meledak, gue udah harus siapin jodoh buat masa depan gue. Mau nikah gue cepet-cepet. Kalau di usia gue yang sekarang, gue memulai pacaran ya udah pasti gue mikirin ke masa depan ya. Gue udah mikirin jenjang berikutnya pernikahan gitu sih. Pengen bahagia. Kalau sekarang sih gue pengen nikah ya, udah tua. Gue lagi ngerasain hubungan sehat sih. Yang gak banyak aturan, yang gak banyak cekcok juga sih menurut gue. Hubungan yang sehat menurut aku sendiri itu saling mendukung, memotivasi, nggak ada pengekangan, saling pengertian, dan bisa memahami satu sama lain dan juga memperlakukan pasangannya dengan baik. Ta'aruf men, nggak perlu pakai pacaran, nggak harus kenal, jalan, nonton, apa segala macam. Lo udah siap buat menikah, lo udah siap buat menjalin hubungan keluarga. Lo nggak harus pacaran, lo ta'aruf, lo niatin diri lo datangin orang tuanya, lo lamar cewek lo. Gak selingkuh. Kalau diselingkuh udah gak sehat. Sekali ya, kalau dua kali toleransi. Hubungan yang sehat menurut gue kayak mungkin di saat gue udah menerima kekurangannya dan dia menerima kekurangan gue. Hubungan yang gak ngelarang-larang. Gue bisa kemana aja, dia pun juga. Yang sehat ya, menurut gue kalau sehat tuh sama-sama ngerti aja sih, gak ribet. Karena hidup tuh udah ribet. Jadi kalau bisa jangan ribet-ribet. Pernah? Pernah dipukulin, pokoknya dikata-katain segala macam sih. Menurut gue itu toksik banget. Gak sehat pengalaman pribadi ketika kita tidak bisa mengeksplor kemauan diri kita, terus menjadi diri kita sendiri, itu salah satu hubungan dari gak sehat. Misalkan kayak pengekangan, terus dilarang-larang, terus kekerasan, terus juga bukan dalam kekerasan bentuk fisik, tetapi dalam bentuk perkataan dan perbuatan juga. Itu udah termasuk toksik banget. Satu hubungan yang paling gak sehat itu karena lu memasuki dunia hiburan malam. Kalau udah sampai ke arah sana, lu pasti kayak kemana-mananya udah pasti gak sehat deh. Karena mungkin daripada terpengaruh juga sih alkohol. Jadi menurut gua penyebab suatu utama hubungan yang gak sehat antara dua belah pihak itu adalah minuman sampai ke arah kekhilafan daripada masing-masing individu. Pernah. Lo yang selingkuh apa dia yang selingkuh nih? Dua-duanya. Pernah. Boleh, jadi pas SMP menuju SMP ke SMA itu gue pacaran sama mantan gue yang ternyata untuk usia anak SMP SMA itu nggak sehat banget, udah main ya gitu selama 2 tahun. Tapi ya udah nggak jadi masalah juga sih, karena ternyata gue ada di hubungan itu gue jadi belajar juga. Jadi di saat gue menemui orang yang kok gerak-geriknya mau main tangan ya sama gue udah tahu harus gimana nyikapinnya. Pernah. Gue sampai dipukulin gitu sih. Dipukulin, terus gue harus membiayai semua apa yang jadi kebutuhannya dia. Itu berlangsung berapa lama? 5 tahun. Pernah. Dia abusive-nya verbal. Kayak dari kata-katanya jahat banget. Terus pernah fisik, tapi nggak seberapa lah daripada verbalnya dia. Terus
yang bikin gue sampai sekarang takut aja gitu gak sama cowok sih, bukan takut sama cowok. Sama dia gue takut. Gue pernah ketemu dia sampai kayak bener-bener gue takut aja gitu ngeliat dia. Soalnya gue pernah dikata-katain, fisik gue dikata-katain. Pada saat itu gue sama dia, tapi gue dikata-katain sama dia. Fisik gue dikata-katain, duit gue habis buat dia, buat temen-temennya. Terus ya udah gitu dia gembel, udah. Pas gue curhat ke teman-teman gue, sama teman-teman gue kayak udah tinggalin kayak gue udah sempat kasih toleransi ke mantan gue dan akhirnya kayak yaudah cukup gitu sih. Lumayan lama sih, maksudnya kayak gue ngeliat perubahannya dia beberapa bulan tapi nyatanya kayak masih kayak gitu-gitu aja. Ya udah kayak akhirnya gue capek sendiri, ya udah akhirnya gue tinggalin. Semuanya udah dialamin, semuanya udah dirasain, mau secara fisik, pikiran dan juga mental udah. Terus mau bentuk apa lagi? Titik gue sadar tuh ketika itu gue berpikir kayak wah kalau misalkan gue kayak gini terus gue jauh nih, gue melenceng dari agama nih. Dan itu memang ya mungkin karena pengaruh juga atau juga karena faktor eksternal juga. Jadi udahlah balik ke arah yang jalan bener. Di titik dua-duanya saling berkomunikasi tapi udah mulai nggak nyambung, terus dua-duanya setiap ngasih saran tuh selalu denial. Menurut gue tuh nggak cocok buat dilanjutin. Sebenarnya dari pertama kali dia kasar ke gue udah tahu kalau kayaknya pacaran tuh nggak kayak gini deh, hubungan yang sebenarnya tuh kayaknya nggak gini. Dia sih alasannya ya aku kan kayak gini karena sayang sama kamu gitu. Sampai mungkin karena gue 2 tahun itu ketutup rasa sayang, akhirnya gue sadarnya capek. Kayak nggak tahu kenapa pas bangun tidur, tiba-tiba gue kayak ngerasa capek ya gue sama dia, udahlah nggak tahu aja tiba-tiba gitu. Gue mulai ngejauh, gue kayak udah nggak punya teman cerita lagi, udah nggak ada yang mau denger tentang masalah gue sama dia lagi. Itu udah kayak hilang aja semuanya. Gue waktu itu baru lulus dari S2 gue, terus gue lagi cari kerja dan dimana berarti kan lagi nggak ada pemasukan, lagi minta terus sama orang tua, tapi duit gue habis buat dia, kayak gue minta tetap buat dia gitu, bahkan bukan dia doang, buat teman-temannya. Gue coba cari aktivitas kayak gue kerja, kayak gue main sama teman-teman gue, terus kayak gue main Tinder sih. Sebenarnya bisa dengan kita menarik diri. Sebenarnya udah sih agak menarik diri gitu. Cuman di satu sisi ya yang namanya sayang juga bodoh ya. Maksudnya ketika kita sayang sama orang ya bego juga gitu. Kita nggak bisa memungkiri kalau misalkan kita tuh nggak bisa menerima kenyataan kalau misalnya dia udah jahat banget. Tapi kita tuh masih berada di ambang-ambang kayak kata sayang, berlindung dalam kata sayang. Jadi ketika kita gimana ya cara mengatasinya, harus bikin batas gitu. Kayak udah nih, lo udah sampai sini, lo udah sampai kayak gini-gini, mau apa lagi gitu. Karena gue merasa kayak kalau misalkan gue kayak gini terus gue nggak bakal bisa maju nih. Jadi gue gimana cara supaya harus bisa keluar daripada zona nyaman, walaupun kasarnya tetap enak tapi tetap harus kita ya udahlah buru-buru cabut balik badan supaya bisa bener lagi. Nggak tahu gue juga bucin parah. Gue tegesin sih, walaupun agak drama pas di saat gue kayak kita udahan ya gitu. Emang agak drama, cuman gue harus tegas karena kalau misalkan gue nggak tegas ya gue akan berlarut dalam hubungan itu. Sampai akhirnya gue sadar sih capek sama yang terakhir dia akhirnya ngeluarin semua kata-kata yang gue bilang jahat tadi, ngata-ngatain gue segala macem, dan temen gue nolongin buat ayo lo cabut kayak gitu. Ketemu orang baru. Jadi harus Ketemu orang baru, intinya harus ketemu orang baru. Oke.